Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat XBIM, pada video kali ini kita akan mengupas tuntas soal tes intelijensi umum soal cerita. Soal-soal ini merupakan soal dari tes seleksi ASN. Sebelum memulai, kalian persiapkan alat tulisnya. Alangkah baiknya berdoa dulu ya. Ready? Let's go! Soal nomor 1, dalam sebuah ruang pesta terdapat 10 pasang suami istri. Secara acak dipilih 2 orang untuk berdansa. Peluang terpilihnya 2 orang tersebut bukan suami istri adalah kita mencari NA-nya yaitu 2 dikali 10 dikali 9. Nah, hasilnya adalah 180. Karena banyak pasangannya kan 2, terus pasangan yang orangnya 10 terus dikurang 1 jadi 9. Terus kita cari NS-nya ya. NS-nya itu kita pakai rumus kombinasi. Dan ingat rumusnya itu adalah N C R sama dengan N faktorial kita bagikan dengan buka kurung N dikurang R faktorial terus dikalikan R faktorial. Jadi dari ini 20C2 berarti kita bisa masukkan itu dengan rumus yang ini ya, yang tadi itu. Berarti di sini 20 faktorial kita bagikan, nanti buka kurung 20 dikurang 2 tutup kurung faktorial terus 2 faktorial. Nah, dari sini kita jabarin. 18 faktorial, 2 faktorial. Selanjutnya 20 faktorial ini kan berarti 20 kali 19 kali 18 aja ya, 18 faktorial. Karena nanti kita bisa menembak dengan 18 faktorial. Selanjutnya 2 faktorial. Dari sini, berarti ini 20. Kita bisa bagikan 2 faktorial itu berarti 2 kali 1 aja ya. Berarti di sini 10 kali 19. Jadi 190. Selanjutnya kita akan mencari peluangnya. Peluang itu rumusnya adalah nanti NA dibagi NS. Berarti 180 kita bagikan dengan 190. Lalu kita sederhanakan, sama-sama bagi 10 jadi 18/19. Pilihan jawabannya yaitu ada di jawaban E, 18/19. Mudah ya. Soal nomor 2, antara bilangan 20 dan 116 disisipi 11 bilangan. Bilangan ini bersama 2 bilangan semula membentuk deret hitung. Jumlah deret hitung adalah, kita tulis dulu, antara bilangan 20 sampai 116 disisipi 11 bilangan. Selanjutnya, 11 bilangan kita tambahkan dengan 2 bilangan semula ya. 2 bilangan semula itu yaitu berarti bilangan 20 dan 116. Sehingga ini membentuk sebuah deret hitung. Yang ditanya adalah jumlah deret hitung, kita simbolkan dengan SN. Nah, dari sini kita bisa menentukan N-nya itu ada berapa. N-nya itu ada 13, A-nya itu bilangan awalnya adalah 20. Lalu kita harus mencari B-nya. B itu adalah beda. Beda itu berarti dari banyaknya ini kan 116, nanti kita kurangkan dengan bilangan yang pertama 20 ya. Selanjutnya 13 dikurang 1. Jumlah dari bilangan itu sendiri. Berarti 96/12 sama dengan 8. Selanjutnya, dari sini kita bisa mencari jumlah deretnya yaitu dengan simbol SN. Rumusnya adalah N/2 dikali buka kurung A ditambah UN terus tutup kurung.
Selanjutnya kita jabarkan dulu ya. N per 2, terus buka kurung A ditambah UN itu adalah rumus dari A tambah buka kurung N-1 tutup kurung dikali B. Selanjutnya sama dengan, kita sederhanakan lagi, N per 2, ini A tambah A kan berarti 2A. Ditambah buka kurung N-1 tutup kurung kali B. Nah, dari sini kita bisa mencari S13-nya karena jumlahnya itu atau banyaknya adalah 13 ya. Berarti 13 per 2, lalu kita masukkan kali 2 kali 20 ditambah 13 dikurang 1, lalu kalikan 8. Kita masukkan aja ke rumusnya itu ya nilai-nilainya. Selanjutnya ini tetap 13 per 2. Terus buka kurung 40 ditambah, berarti 12 dikali 8 tutup kurung. Selanjutnya 13 per 2, 40 ditambah 96 tutup kurung. Selanjutnya dari sini kita bisa mencari ya, berarti 13 per 2, ini kita jumlahkan hasilnya adalah 136. Lalu dari bentuk ini kita bisa menyederhanakan dengan menembak. Kita bagikan 2 berarti yang 136 menjadi 68. Nah, dari sini 13 dikali 68 itu hasilnya adalah 884. Dan pilihan jawabannya itu ada di option C. Mudah ya? Selamat memahami. Soal nomor 3. Untuk memperoleh rata-rata sebesar 3 per 10, pecahan manakah yang harus ditambahkan ke 3 per 5 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 2. Ini tuh sebenarnya soalnya itu udah sering banget dibahas, tapi dalam bentuk biasanya itu nilai, sebuah nilai rata-rata seperti itu. Jadi bilangannya itu bulat. Kalau ini itu dia pakai nilai pecahan. Jadi rumusnya tuh sama aja, yaitu min atau rata-rata sama dengan jumlah dari data per n data. Kita di sini punya rata-ratanya itu 3 per 10 ya pengennya. Lalu banyaknya data kita ditulis aja ini seperti yang ada di soal, 3 per 5 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 2 ditambah X. X itu adalah bilangan yang ingin ditambahkan, itu yang ditanya. Yang datanya itu banyaknya data berarti 5. Nah, dari sini kita bisa mengalihkan silang, berarti 5 kali 3, 15. Nanti 10 ini kita kalikan dengan yang pecahan-pecahan sebagai banyaknya data, jumlah dari data ya. Lalu kita tulis dulu, berarti 15 sama dengan 10. Terus buka kurung, kita samakan dulu penyebutnya ya. Yaitu penyebutnya kita menggunakan 20. Berarti di sini ada 12, ada 5, ada 2, ada 10, terus ditambah 20x. Karena 20x dibagi 20 ya x. Selanjutnya 15. Dari bentuk ini kita bisa menyederhanakan dengan mencoret, kita bagikan 10 ya, berarti di sini hasilnya 2. Nah, jadi kita langsung kalikan aja silang, berarti 15 kali 2 sama dengan ini kita tulis aja. Ini berarti kita jumlahkan langsung aja, berarti 29 ditambah 20x. Selanjutnya 30 sama dengan 29 tambah 20x. Nah, dari sini kita lihat, ini kan kita pindah tempat, tapi karena dia itu jangan sampai yang x-nya itu bernilai negatif. Jadi 20x sama dengan 30 kurang 29. Jadi 20x sama dengan 1, berarti x sama dengan 1 per 20. Nah, dari pilihan jawabannya itu ada di jawaban yang A. Soal nomor 4, sebuah mobil bergerak selama 5 jam 52 menit dengan kecepatan 120 km per jam. Berapa kali putaran yang terjadi pada ban mobil yang mempunyai jari-jari sepanjang 0,56 meter? Jadi soal ini kita mencari dulu jaraknya, yaitu dengan rumus S sama dengan V kali T. Kecepatan dikali waktu. Kecepatannya itu yaitu 120 km per jam, kita kalikan dengan 5 tuh 5 jam ya. 5 terus kita kalikan lagi 52 menit, berarti 52 per 60.
agar dia menjadi jam. Berarti satuannya sama-sama jam. Selanjutnya dari sini kita jabarkan aja. 120 dikali, berarti di sini kita kalikan 52 kali 5, 352 per 60. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan dengan 120 sama 60 ya. Kita bisa tembak, hasilnya itu berarti 2, sama-sama kita bagikan 60 ya. Berarti di sini 2 dikali 352, itu hasilnya adalah 704 km. Tapi pada ban mobil yang dicari kan berarti putaran, berapa kali putarannya. Nah, di sini jari-jarinya itu 0,56 meter. Berarti di sini kita ubah dulu menjadi meter, menjadi 704.000 meter. Selanjutnya, seandainya ini adalah ban dengan jari-jari R ya. R-nya itu adalah sebesar 0,56 meter. Harus mencari keliling ban dulu ya, dengan rumus keliling lingkaran, karena bannya kan berbentuk lingkaran ya. Keliling lingkaran berarti pakai rumus 2 kali pi kali r. Nah, tergantung dari r-nya itu bisa dibagi 7 atau tidak. Ternyata bisa ya. Berarti 2 kali 22 per 7 dikali 0,56. Nah, ini bisa sederhanakan, berarti 0,08 ya, kita bagikan 7, berarti 3,52 meter kita kalikan. Lalu kita mencari putaran yang terjadi pada bannya. Putaran yang terjadi adalah berarti 704.000 dibagi 3,52. Berarti banyaknya itu adalah 200.000 kali ya. Pilihan jawabannya ada di pilihan A. Mudah ya untuk soal nomor 4. Soal nomor 5, sejumlah siswa terdiri atas 5 putra dan 5 putri membentuk panitia yang terdiri atas 4 orang siswa. Peluang panitia tersebut memuat paling banyak 2 siswa putri adalah, yang perlu kita ingat dari soal ini itu kita harus mengingat rumus dari kombinasi. Berarti N CR sama dengan N faktorial per buka kurung N dikurang R tutup kurung faktorial dikali R faktorial. Nah, A itu adalah banyaknya cara membentuk panitia beranggotakan 4 orang. Syaratnya itu paling banyak 2 siswa putri. Jadi, dari soal ini kita itu di sini kan yang akan kita bentukkan 4 orang. Nah, 4 orang itu kita harus mencari beberapa kemungkinannya. Berarti kan bisa ada berapa kayak gitu ya. Pokoknya yang pasti jumlahnya itu harus 4 orang dan syaratnya itu paling banyak 2 siswa putri. Ingat, paling banyak adalah 2 siswa putri. Nah, kita harus mengelis atau menjabarkan beberapa kemungkinan ya. Nah, ketika kemungkinannya itu adalah 0 putri, berarti putranya harus 4 ditambah 4 putra sama dengan, kita pakai rumus yang di atas ya, berarti 5C0, terus kita kalikan 5C4. Lalu kita jabarkan dengan rumus yang di atas, berarti 5 faktorial per 5 dikurang 0, terus faktorial dikali 0 faktorial. Lalu yang selanjutnya, yang ini berarti 5 faktorial per 5 dikurang 4 faktorial terus dikali 4 faktorial. Nah, dari sini kita bisa menjabarkan berarti di sini 5 faktorial ya. Karena di bawah hasilnya adalah 5 faktorial terus dikali 0 faktorial itu berarti 1. 5 faktorial terus 5 kurang 4 kan 1, berarti 1 faktorial dikali 4 faktorial.
Nah, dari sini berarti ke 5 faktorial kita tembak, berarti tinggal 1 ya, satu per satu. Selanjutnya di sini kita jabarkan 5 dikali 4 faktorial. Stop di situ aja karena nanti 1 faktorial berarti 1, 4 faktorial kan berarti 4 faktorial. Nah, 4 sama 4 faktorial kita bisa tembak. Berarti di sini 1 dikali 5, hasilnya adalah 5. Selanjutnya kemungkinan kedua yaitu ketika satu putri maka putranya itu ada 3 ya. Selanjutnya sama pakai rumus kombinasi, berarti 5C1 dikali 5C3 sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Selanjutnya 5 faktorial berarti 5 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, di sini kita jabarkan lagi, berarti 5 faktorial per 4 faktorial dikali 1 faktorial. Lalu yang ini 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan, berarti 5 faktorial itu berarti kita jabarkan 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, dari 4 faktorial ini kan nanti bisa dianuin ya, sederhanakan ditembak. Ini 5 kali 4 kali 3 faktorial. Karena yang paling tinggi hanya 3 faktorial yang di bawahnya. Di sini 2 kali 1 dikali 3 faktorial aja. Nah, di sini 4 sama 4 faktorial kita bagikan. Hasilnya itu adalah 5. Selanjutnya kalau ini berarti 3 faktorial sama 3 faktorial, berarti di sini kita sederhanakan 4 sama 2 berarti 2, berarti 10 ya. Hasilnya adalah 5 kali 10 adalah 50. Selanjutnya kemungkinan yang kedua adalah 2 putri ditambah pasti 2 putra karena jumlahnya harus 4 ya. Sama dengan berarti 5C2 dikali 5C2 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial, lalu kita kalikan 2 faktorial. Begitu juga yang ini karena kan sama ya, sama-sama 5C2 ya kombinasinya. Nah, ini dengan cara yang sama kita hitung lagi 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Begitu juga selanjutnya ya. Nah, dari sini yang paling besar kan 3 faktorial, berarti nanti 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Stop di 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 kali 1. Begitu juga sama ini. Nah, dari sini 3 faktorial sama 3 faktorial bisa kita tembak. 4 sama 2 kita sederhanakan menjadi 2 sama 1 ya. Itu juga sama ini berarti hasilnya itu 5 dikali 2 kan 10, dibagi 1 ya tetap 10 ya, berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, dari sini maka kita bisa mencari peluangnya, tapi sebelumnya kita harus mencari dulu NA-nya dulu ya. NA-nya itu berarti 5 ditambah 50 ditambah 100 dari yang beberapa kemungkinan ini. Berarti sama dengan 155. Nah, S itu adalah banyaknya cara membentuk panitia beranggotakan 4 orang dari 10 orang. Jadi semestanya itu ada 10 orang, tapi kita hanya membentuk 4 orang saja. Lalu kita mencari NS-nya. NS-nya itu kita pakai rumus kombinasi, berarti 10C4 sama dengan berarti 10 faktorial per 10 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Berarti di sini 10 faktorial per 6 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, yang 10 ini nanti berhenti di 6 faktorial ya. 10 kali, 9 kali, 8 kali, 7 kali 6 faktorial. Selanjutnya yang di bawah itu 6 faktorial berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan 6 faktorial sama 6 faktorialnya ya.
Selanjutnya kita sederhanakan yang angka-angka bulatnya ini. Itu 8 sama 4 ya, berarti yang dibagi 4, yang ini hasilnya 2, yang ini 1. Selanjutnya 9 sama 3, yaitu 9 bagi 3, 3 bagi 2, 1. Nah, yang ini 2 sama 2 ya. Selanjutnya dari sini berarti tinggal 10 kali 3 kali 7 per 1. Berarti 210 per 1 ya 210 ya. Nah, NS-nya ini berarti 210. Selanjutnya kita bisa melihat peluang membentuk panitianya itu berapa. Sehingga peluang membentuk panitia adalah berarti PA sama dengan NA per NS sama dengan berarti 155 dibagi 210. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi yang terkecil, kita bagikan 5. Berarti hasilnya adalah 31 per 42. Dari pilihan jawabannya ternyata ada di pilihan option yang D ya. Selamat memahami. Gini memiliki 20.000 lebih banyak dari uang Fahmi. Hardi memiliki uang yang jumlahnya 2 kali uang Fahmi. Sedangkan uang Cahya jumlahnya sama dengan 1/3 uang Fahmi. Jika uang Fahmi besarnya Rp60.000, maka berapakah uang mereka berempat? Kita di sini menyimbolkan G sama dengan Geni, F sama dengan Fahmi, H sama dengan Hardi, C sama dengan Cahya. Dari soal kita bisa memisalkan G sama dengan F ditambah 20.000, lalu H sama dengan 2 kali F, C sama dengan 1/3 kali F. Jika uang F itu 60.000, maka kita bisa menentukan uang dari H sama dengan 2 kali 60.000 sama dengan 120.000. Selanjutnya kita bisa mencari yang C. 1/3 dikali 60.000 tembak, kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 20.000. Selanjutnya nilai dari G kita bisa mengetahui dengan 60.000 ditambah 20.000 sama dengan 80.000. Yang ditanya dari soal adalah total uang mereka, berarti jumlah sama dengan G ditambah F ditambah H ditambah C. Kita masukkan nilainya, yaitu G itu 80.000 ditambah 60.000 ditambah 120.000 ditambah 20.000, maka total dari ini semua itu adalah 280.000. Dan pilihan jawabannya itu ada di pilihan yang E. Mudah ya. Soal nomor 7, P, Q, R, dan S adalah titik-titik yang secara berurutan berada pada satu garis. Jika panjang QR adalah 19%, panjang RS dan PR dibanding PS sama dengan 2/5, maka persentase QR terhadap PR adalah, kita tulis dulu, QR sama dengan 19% RS. Lalu kita jabarkan QR sama dengan 19/100 RS. Itu sama artian berarti QR dibanding RS sama dengan 19 dibanding 100. Jadi QR itu sama dengan 19, sedangkan RS sama dengan 100. Selanjutnya, perbandingan dari PR dibanding PS sama dengan 2/5. Nah, karena
titik-titik ini berada pada satu garis, maka PS itu merupakan PR ditambah RS. Jadi penjabarannya itu nanti jadi 2 dibanding buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa PR dibanding RS itu sama dengan 2 banding 3. Berarti PR sama dengan 2/3 RS. Selanjutnya kita bisa mencari PR sama dengan 2/3. RS itu kan sudah diketahui ya tadi ya, 100. Berarti langsung bisa kita kalikan nih nanti ya. Berarti PR sama dengan 200 dibagi 3 atau 200/3. Dari sini kita bisa langsung mencari persentase QR terhadap PR adalah sama dengan berarti QR per PR dikali 100%. Itu sama dengan QR itu kan 19 nih udah tadi ya. Berarti 19 PR itu kan berarti dibagi 200/3, lalu kita kalikan 100%. Nah, pada pecahan itu pembagian itu bisa menjadi perkalian tapi kita balik. Berarti jadi 3/200 ya. Kita kalikan aja 100%, lalu dari sini kita bisa sederhanakan, kita tembak 00-nya. Jadi di sini tinggal 19 dikali 3 terus dibagi 2, hasilnya adalah 28,5%. Dari pilihan jawabannya, maka pilihannya adalah di B. Udah ya. Soal nomor 8, dalam suatu pemilihan presiden, calon presiden capres X mendapatkan suara 1/3 lebih banyak daripada suara yang diperoleh capres Y, dan capres Y mendapatkan suara lebih sedikit daripada suara yang didapat oleh capres Z. Jika capres Z mendapatkan 24 juta suara, berapakah jumlah suara yang didapatkan oleh capres X? Kita tulis dulu di sini ya. Z itu jumlahnya kan 24 juta. Selanjutnya dari soal, X mendapatkan suara 1/3 lebih banyak daripada capres Y berarti X sama dengan 1 ditambah 1/3, itu kan hasilnya 4/3. Jadi X-nya itu sama dengan 4/3 Y. Selanjutnya Y mendapatkan suara 1/4 lebih sedikit daripada capres Z. Berarti Y sama dengan 1 dikurang 1/4. Hasilnya itu berarti 3/4. Sehingga Y sama dengan 3/4 Z. Nah, selanjutnya yang ditanya itu kan X. Berarti dari persamaan itu kita tulis X sama dengan 4/3 Y. Selanjutnya kita masukkan ya nilai Y-nya itu. Jadi 3/4 Z. Nah, dari bentuk ini kan kita bisa mengalihkan. Berarti nembak silang ya. Berarti hasilnya itu cuma Z. Berarti X itu nilainya itu seperti Z. Berarti X jumlahnya adalah 24 juta. Dan pilihan jawabannya itu ada di jawaban yang B.
Mudah ya? Soal nomor 9, pada sebuah perusahaan 46% pegawai adalah laki-laki jika 60% pegawai sudah menikah dan 70% dari pegawai sudah menikah adalah laki-laki. Berapakah dari pegawai yang belum menikah adalah pegawai perempuan? Misalnya, jumlah semua pegawai itu sebanyak 100 orang. Nah, di sini 100 orang itu kita misalkan itu berarti 100% ya. Jadi setiap 1%-nya itu 1 orang. Jadi jumlah semua pegawai sama dengan 100 orang. Maka laki-laki sama dengan 46 orang. Sehingga kita bisa menentukan banyaknya perempuan, berarti perempuan sama dengan 54 orang. Pegawai sudah menikah itu kan ada 60% ya, berarti ada 60 orang pegawai yang sudah menikah. Sehingga yang belum menikah itu berarti ada 40 orang. Nah, dari soal ini ternyata yang sudah menikah itu 70% adalah laki-laki. Sehingga yang perempuan itu yang sudah menikah itu pasti sisanya ya 30%. Nah, karena yang ditanya itu adalah jumlah yang belum menikah dan itu harus perempuan, berarti kita cari dulu jumlah perempuan yang sudah menikah dulu. Jumlah yang sudah menikah itu kan berarti 30% dari yang sudah menikah, berarti 30% dikali 60. Itu hasilnya adalah 18 orang. Nah, dari sini kita bisa mencari perempuan yang belum menikah. Berarti yang banyaknya perempuan akan ada 54 nih. Berarti 54 dikurang 18. Sehingga hasilnya adalah 36 orang. Nah, dari pilihan jawabannya kan ini 36 orang. Tadi kan kita udah bilang kalau 1%-nya itu berarti 1 orang. Berarti jawabannya adalah di pilihan yang A, 36%. Mudah ya? Soal nomor 10, suatu desa terdiri atas 238 keluarga dengan rata-rata jumlah anggota setiap keluarga adalah 4 orang. Dan jumlah orang dewasa seluruhnya 580 orang. Suatu desa itu terserang wabah virus X dengan peluang tertular virus adalah 0,5 bagi anak-anak. Berapa orang anak yang diperkirakan akan tertular virus itu? Berarti dari sini kita mencari dulu jumlah seluruh orang dalam desa. Berarti karena setiap satu keluarga itu 4 orang, berarti 4 dikali 238. Banyak keluarganya ya, 238, sehingga hasilnya adalah 952 orang. Selanjutnya, jumlah orang dewasanya itu dari soal itu udah ditentukan, yaitu 580 orang. Dari sini kita bisa mencari jumlah anak-anak dengan mengurangkan jumlah seluruh orang dalam desa dikurang jumlah orang dewasa. Berarti 952 dikurang 580 sama dengan 372 orang. Nah, dari soal peluang tertular virus bagi anak-anak itu sebesar 0,5.
Sehingga kita bisa mencari yang ditanya itu adalah perkiraan anak-anak yang tertular virus itu ada berapa ya. Berarti perkiraan anak-anak yang tertular virus yaitu dengan mengalikan antara 0,5 dikali 372. Sehingga hasilnya itu adalah hasilnya adalah 186. Nah, dari pilihan jawaban ini maka pilihannya ada di A ya. Mudah ya. Sekian dulu pembahasan soal tes intelijensi umum soal cerita. Semoga semakin menambah wawasan dalam menghadapi tes seleksi ASN. Akan ada video kelanjutan dari pembahasan soal tes intelijensi umum dan pembahasan soal selanjutnya. Kalian bisa klik subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan melihat video lainnya. Jika kalian suka dan mengapresiasi video ini, kalian bisa klik like. Silakan komen untuk kritik dan saran yang membangun. Jangan lupa share ya di media sosial kalian agar video ini semakin meluas dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.